Oke, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan planning kita ataupun agenda kita untuk melaksanakan ACLS di akhir bulan tanggal 28 dan 29 November 2020. Jadi semua teman-teman yang berada di sini adalah pesertanya. Peserta kita akan ada 6 orang sesuai dengan standar dari American Heart Association, hanya 6 orang. Dan yang hadir hari ini mungkin berempat, sehingga nanti yang lain akan saya sampaikan secara personal atau rekamannya saya akan kirim ya. Jadi hari ini saya kira saya anggap penting karena dapat mempengaruhi tentu penangkapan terhadap ACLS nanti yang di akhir bulan. Kita masih punya waktu 2 minggu. Oke teman-teman, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Dr. Taufan, panggil saya Taufan. Saya basic seorang dokter umum. Kemudian tamat 10 tahun yang lalu, saya lahir, besar, dan hidup di Bali, tamat tahun 2010. Saya awal karir bekerja di Siloam Hospitals Bali, terakhir sebagai kepala unit gawat darurat. Saat ini 2 tahun terakhir lebih banyak mandiri sebagai instruktur di American Heart Association, Certified Instructor untuk BLS, ACLS, dan PALS, yang akan memfasilitasi teman-teman untuk ACLS di akhir November 2020. Saya juga memiliki beberapa unit bisnis seperti Confident Bali, klinik gigi di area Legian, dan juga First Medic, lembaga trainingnya untuk instruktur untuk BLS, ACLS, dan PALS. Saya saat ini juga masih aktif untuk memanage sebuah rumah sakit mata di Bali, di Denpasar, Rumah Sakit Mata Ramata sebagai direktur rumah sakit. Jadi ini sedikit tentang background dari apa yang saya lakukan. Jadi saya sudah certified untuk instruktur BLS, ACLS, PALS dari 2 tahun yang lalu atau dengan pengalaman experience. Tunggu sebentar. Ada yang baru datang? Sebentar ya, supaya waiting room-nya saya hilangkan dulu. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Kita baru aja mulai. Saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. Taufan, saya dokter umum, saya tamat 10 tahun yang lalu, saya lahir, hidup, dan besar di Bali. Terakhir saya bekerja di Rumah Sakit Siloam Hospitals Bali sebagai kepala UGD, kemudian beberapa tahun terakhir, kemudian 2 tahun terakhir lebih banyak bekerja sebagai manajemen dan juga instruktur untuk BLS, ACLS, dan PALS. Saya memiliki klinik gigi saya sendiri, kemudian First Medic ada lembaga training saya, dan saya saat ini masih aktif sebagai hospital director dari Rumah Sakit Mata Ramata di Bali. Oke, saya jelaskan sedikit tentang konsep trainingnya. Jadi pada intinya, BLS, ACLS, dan PALS merupakan training authorized dari American Heart Association. American Heart Association adalah lembaga non-profit yang berdiri di Amerika. Kemudian di setiap negara mereka memiliki lembaga training yang namanya adalah International Training Center atau kita sebutnya ITC. Di Indonesia, ITC ada 8 yang memiliki kewenangan dari berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda. Itu adalah International Training Center. International Training Center tempat kita bernaung nanti adalah Summit Healthcare sebagai salah satu ITC dari American Heart Association, di mana First Medic Training adalah training site atau di bawah koordinasi dari International Training Center untuk mengadakan training ketiganya, BLS, ACLS, dan PALS. Jadi training yang akan teman-teman ikuti nanti di tanggal 28 Desember adalah authorized training, mengikuti alur dan juga mengikuti standar training dari American Heart Association untuk training ACLS atau Advanced Cardiovascular Life Support. Saya tahu mungkin di Indonesia ada beberapa jenis, ada 2 jenis ACLS yang sering membuat bingung orang, tapi apa yang akan teman-teman jalani dan yang saya bawakan adalah authorized training atau training resmi dari American Heart Association di bawah koordinasi dari Summit Healthcare sebagai International Training Center, which is sertifikat teman-teman nantinya dapat dipakai ataupun diterima di seluruh dunia. Oke ya? Oke, teman-teman, kita bersedikit hari ini, boleh kita saling kenalan dulu di sini ya. Bisa sebutkan nama, current activity, dan next plan-nya mau apa, mungkin kita bisa berjejaring di sini. Bisa dibantu untuk hidupkan di unmute, kemudian dihidupkan videonya. Saya ingin mengenal dulu satu-satu ya. Oke, silakan. Halo. Halo. Yes, Dok. Maaf. Silakan. Halo. Ya. Kedengaran, Dok? Oh. Halo, ya kedengaran. Siap. Oke, nama saya Dr. Jordi. Ya. Sekarang saya masih menjadi dokter kontrak di Puskesmas Kuta 1.
Oke. Untuk rencananya saya masih belum tahu berikutnya. Saya cuma perlu ini aja, sertifikatnya aja. Mungkin untuk Oke. kerja di klinik-klinik mungkin itu aja sih. Untuk pengalamannya dok ya. Oke, thank you. Panggilannya mungkin Dokter Jordi ya. Udah itu aja. Oke, thank you Iya, Dokter dokter. Jordi cukup panggil sih. Siap. Thank you dok. Yuk, yuk. Yuk, Silakan yuk. dok. Halo, Yes. iya selamat siang dok. Selamat siang. Selamat siang. Saya Dokter Ngakan dok. Di sini saya untuk sekarang aktivitasnya itu kebetulan baru selesai internship kemarin di rumah sakit Puskesmas 1 dan Pasar Timur yang di Nusa Indah itu. Terus untuk rencana ke depan sih masih belum tahu juga sih dok. Sekarang untuk ngambil ACLS ini juga mungkin ke depannya sambil ngisi. Kemungkinan juga ada rencana untuk jaga di rumah sakit, untuk ngelamar rumah sakit, tapi sambil jalan mungkin jaga di klinik-klinik duduk. Oke. ACLS itu sambil ngisi waktu luang gitu dok ya. Oke, siap. Thank you Dokter Ngakan. Panggilannya Dokter Ngakan ya. Iya dok ya. Silakan yang belum, Gregoria. Ya. Baik, selamat siang dokter. Nama saya Gregoria. Saya sekarang masih mahasiswa dok di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Masih semester 3. Mungkin plannya di waktu-waktu pandemi ini, kenapa kok ikut ini ACLS? Mungkin karena mumpung ada waktu juga, mumpung di rumah juga. Sekarang saya di Surabaya, jadi mungkin nanti saya ke sana sama mama saya. Ya. Salam kenal dokter-dokter. Salam kenal semua. Salam kenal Gregoria. Oke ya, salam kenal. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Kita akan berenam pada intinya. Mungkin lagi 3 orang tidak bisa bergabung. Nanti akan saya susulkan. Ada beberapa hal yang teman-teman yang ingin saya sampaikan teman-teman. Yang pertama, ini adalah perbedaan teman-teman. Jadi kalau AHA itu update guideline-nya itu setiap 5 tahun update-nya. Dan yang ada sekarang ini adalah benar-benar di titik persimpangan antara 2015 dan 2020. Jadi baru aja di tanggal 15 Oktober itu update guideline-nya dan juga update trainingnya. Jadi baru tanggal 21 Oktober dan teman-teman adalah kelas pertama yang akan mengikuti update sesuai dengan 2020. Jadi makanya materinya semua teman-teman akan memakai materi update yang 2020. Secara teknis pelatihan ada sedikit yang berbeda di 2015 dan 2020. Yang which is juga baru saya dalami atau baru kita terinfo itu 1 minggu yang lalu. Makanya saya mengadakan ini untuk menyampaikan ini, gitu ya. Nah, saya bandingin dulu di 2015 itu prosesnya adalah teman-teman mengikuti minimal 2 minggu, minimal banget 2 minggu, atau intinya minimal 3 minggu deh untuk belajar mandiri dengan buku manual atau e-book. Kalau dulu masih bisa untuk pilihan antara buku manual atau e-book, tapi sejak pandemi itu bukunya benar-benar diimport, jadi kita benar-benar tidak bisa mengimport buku itu. Oke, kemudian jadi otomatis menggunakan e-book semua sejak pandemi karena bukunya tidak bisa diimport. Kemudian teman-teman harus menyelesaikan yang namanya pre-self assessment sesuai dengan yang di pre-course letter dengan nilai minimal 70 dan dicetak di bawah ketika course nanti tanggal 28 dan 29. Nah, kemudian pada saat course itu akan berlangsung ACLS selama 2 hari, akan berbasis video. Jadi akan ditampilkan video untuk menjelaskan, kemudian saya akan memfasilitasi teman-teman untuk mengerti video itu. Sehingga kita bisa satu pemahaman. Kemudian diikuti dengan namanya practice session, skill session, kemudian testing session untuk BLS, basic life support, melakukan CPR, ya, airway management, mega code testing dan juga tes tulis. Itu adalah agendanya. Ya. Kemudian di 2020 ada beberapa
update di mana video base ini diselipkan, difasilitasi diselipkan di pre-course dalam bentuk yang namanya ini, pre-course work. Jadi teman-teman yang baru ini diharapkan satu, mempelajari secara mandiri melalui e-book, ya. Kedua, menghabiskan namanya pre-course work, yaitu video base, itu akan berdurasi 3-4 jam, boleh ditinggal, boleh dilanjutkan lain hari, tapi perlu dihabiskan dari awal sampai akhir. Oke ya? Itu berbasis video. Agar tesnya di tengah-tengah, teman-teman diharapkan sudah mampu untuk menghabiskan 2 hari video session ini, bahkan sebelum nanti bertemu. Tetap harapannya akan menyelesaikan pre-course self-assessment dengan nilai minimal 70, kemudian dicetak dan dibawa pada saat course. Oke ya? Kebayang? Nah, sehingga nanti tanggal 28-29, kita tidak banyak waktu untuk menghabiskan nonton video. Kita akan lebih banyak ke practice session. Waktu kita 2 hari untuk melakukan practice session dari BLS, airway management, mega code testing masing-masing guideline, dan juga tes tulis. Ya, jadi kita bisa punya lebih banyak waktu untuk practice dan discussing, karena videonya sudah duluan. Which is saya sangat bahagia sebenarnya dapat informasi seperti ini. Biasanya kita harus mau menghabiskan video itu di hari H, tapi diskusinya perlu ditambah lagi waktunya, jadinya kita panjang banget waktunya. Nah, sekarang waktu itu memang videonya itu tidak bisa di-copy, sama seperti buku itu. Video tidak bisa di-copy, tidak bisa dicetak, tidak bisa direkam juga, tidak ada videonya juga di mana-mana, jadi memang tidak bisa diakses. Nah, tapi yang sekarang dibuatkan link untuk teman-teman bisa mendengarnya di awal, sebelum tanggal 28 dan dengan 29. Ya, itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, yang pertama dulu deh, teman-teman diwajibkan 1 orang memiliki 1 buku, baik itu manual maupun e-book. Dan kita memfasilitasinya dengan e-book karena kondisi saat ini kita tidak bisa melakukan import buku dari Amerika. Silakan masuk seperti yang ada disampaikan sebelumnya, masuk ke ebooks.heart.org, kemudian login dan redeem kode bukunya sesuai dengan sesuai dengan akses yang teman-teman miliki. Ya, silakan di situ bukunya sama seperti buku manual. Kemudian yang kedua, langkah kedua, aktifkan pre-course work dan juga self-assessment. Nanti linknya akan saya bagikan beserta dengan PDF ini. Aksesnya nanti akan saya bagikan. Permasalahannya adalah agak sedikit challenging atau sedikit challenge kita harus mengaktifkan VPN terlebih dahulu. Karena ini di-embed videonya di dalam Vimeo yang tidak bisa kita akses dari Indonesia. Jadi kita harus mengaktifkan VPN terlebih dahulu. Saya contohkan untuk pre-course work-nya ya, sebentar ya. Pantas. Saya akan tampilkan dulu. Tunggu sebentar. Ya. Oke. Nanti akan tampilannya seperti ini. Lesson sudah tampil ya. Oke, lesson 1 sampai lesson selanjutnya itu akan muncul videonya seperti ini, sesuai dengan link itu. Jadi ini videonya dihabiskan terlebih dahulu. Dihabiskan terlebih dahulu ya. Dan setiap akhirnya itu akan ada sedikit ujiannya atau tanya jawabnya. Oke. Itu tentang yang namanya pre-course work. Ini ya, ingat harus mengaktifkan VPN terlebih dahulu karena dia diblok oleh Indonesia. Setelah menyelesaikan pre-course work akan diikuti oleh yang namanya pre-course self-assessment. Dan ini wajib dan nilainya wajib 70. Di situ ada 3 bagian. 1, EKG, kedua, farmakologi, dan ketiga, aplikasi praktisnya. Dan itu diharapkan sudah selesai dengan nilai 70. Akan ada 60 soal, masing-masing dibagi 3 menjadi 20, 20, dan 20.
sebelum ngambil ujian pastikan telah terkoneksi dengan printer supaya bisa langsung di print. Kalau nggak bisa di print, di save aja, kemudian di send pada saat masuk kelas, di send by WA ke saya supaya kita bisa ada collecting, ya printnya bisa belakangan gitu lah, nggak masalah kalau masalah printnya. Itu ya. Kemudian, nah, ACLS ini sebenarnya adalah Advanced Cardiovascular Life Support. Jadi ada beberapa basic yang teman-teman harus kuasai sebelumnya untuk memperlancar. Bisa sih, cuma lebih baik ada basic 2 ini yang diperlukan sebelum teman-teman memasuki kelas ACLS. Satu adalah membaca EKG, tidak perlu membaca 12 lead EKG, cukup membaca ritme, irama. Saya coba konklusikan nanti di YouTube channel saya. Nanti saya bagikan linknya, saya bagikan video untuk how to read ECG-nya. Kemudian agenda yang kedua yang sebenarnya basic knowledge yang teman-teman harus pas sebenarnya adalah BLS atau Basic Life Support, yang which is kelas itu tidak kita gabung di kelas hari ini. Jadi teman-teman diharapkan sudah mengerti tentang BLS. Saya juga saya cantumkan di channel YouTube saya akan bagikan PDF ini di grup, ya. Supaya teman-teman bisa basic knowledge ini sebelum memasuki ACLS, masih ada waktu 2 minggu, bisa teman-teman selesaikan EKG dan juga basic life support, ya. Nah, nanti pada event setelah teman-teman menyelesaikan pre-coursework, sehingga kita bisa fokus ke yang namanya practice. Kita langsung hands on, kita langsung diskusi, kita membicarakan hal-hal detail dan juga applicable untuk masing-masing bagian ini. Ya, kita akan mulai pukul 8. Kita mulai dengan introduction dan course administration, artinya mengambil pretest, memastikan pretest, dan lain-lain. ACLS course overview, ini learning dan testing high quality BLS, basic life support, kemudian airway management, learning dan juga testingnya, kemudian teknologi review, artinya bagaimana memakai defibrillator. Baru kita membahas guideline, takikardi, bradikardi, bagaimana kita bekerja dalam tim, kemudian cardiac arrest dan juga post cardiac arrest care atau ROSC, ya. Baru di hari kedua megacode practice. Bagaimana teman-teman menjadi leader untuk memimpin timnya dalam menyelesaikan satu kasus. Dari pasien datang, arrest sampai pasiennya balik lagi, ya. Baru diakhiri dengan testing dan juga ujian tulis. Jadi untuk pas ACLS ini teman-teman harus menyelesaikan pre-course dengan nilai batas 70 untuk memasuki kelas. Yang otomatis teman-teman harus menyelesaikan pre-course work dan juga pre-course self-assessment. Memasuki kelas, menghadiri kelas full, kemudian lulus untuk megacode testing, artinya memimpin timnya, dan juga examnya atau ujian tulisnya 50 soal, nilai minimalnya adalah 84% atau salahnya maksimal 8 untuk pas dan mendapatkan sertifikat. Ya, kalaupun akan ada remedi, kita akan fasilitasi sesuai dengan waktu. Biasanya remedinya 1 kali, kemudian saya akan jika masih remedi ketiga masih, maka saya akan postpone. Kemudian 1 minggu belajar mandiri dan 1 minggu kemudian bisa ujian ulang aja tanpa biaya apapun. Saya akan dampingi terus sampai teman-teman menyelesaikan sertifikasi ini. Ya, setelah selesai semua, file akan saya kumpulkan dan saya kirim ke center untuk dikeluarkan sertifikat. Ya, jadi begitu prosesnya, mudah-mudahan terbayang. Nanti kita ulangi lagi. Ya, intinya teman-teman kalau mau fokus belajar nanti di e-booknya, intinya adalah bagan-bagan ini ada 6. Ada 6 bagan yang harus teman-teman kuasai, yang mengerti, ya. Yang pertama adalah bagan yang sebelah kiri, yaitu bagan tentang akut coronary syndrome. Langkah-langkah bagaimana guideline akut coronary syndrome, ya bagan-bagan akut coronary syndrome, bagaimana pasien dengan akut coronary syndrome diharapkan kita berproses ataupun kita melakukan apa untuk pasien akut coronary syndrome. Yang kedua bagannya adalah bagan stroke atau iskemik maupun stroke pendarahan. Bagaimana langkah-langkah guideline yang diharapkan untuk mencapai outcome yang lebih baik untuk pasiennya. Ya, ACS stroke itu bagan yang difokuskan. Kemudian
Yang penting juga yang bradikardi, bagan tentang bradikardi. Ya, bagan tentang bradikardi itu dihafalkan, bukan dihafal ya, dimengerti. Nanti kita akan bahas. Kemudian bagan tentang kabur nih ya. Bagan tentang takikardi, ya, itu juga harus dimengerti. Kemudian yang paling penting adalah bagian tentang cardiac arrest, bagaimana pasien yang mengalami henti jantung, penanganannya, apa yang harus dilakukan, itu di bagan cardiac arrest. Kemudian di ROSC atau post cardiac arrest care, bagaimana pasien yang setelah mengalami jantungnya kembali berdetak, kita step by step-nya apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Kemudian ini tentang bagaimana sebagai dalam sebuah bagaimana menilai, melakukan assessment terhadap pasien ketika pasien baru datang dan bagaimana bekerja dalam tim. Ini aja highlight-nya yang pada intinya ACLS harapkan. Oke ya. Saya ulangi lagi sekali. Step by step-nya ya. Nah, oke, saya masih menunggu layarnya. Oke. Oke. Jadi, perbedaannya yang di 2020 ini adalah sebelum course atau pre-course minimal 2 minggu, teman-teman masih punya waktu 2 minggu sampai 3 minggu, belajar mandiri dengan buku manual ataupun buku e-book. Yang teman-teman pegang itu adalah buku e-book. Kemudian, menyelesaikan pre-course work dan juga pre-course self-assessment. Pre-course work adalah video yang biasanya sebelumnya kita habiskan di hari H, dihabiskan sebelumnya. Nah, ketika sudah masuk pre-course work, teman-teman menyelesaikan yang namanya pre-course self-assessment. Untuk menyelesaikan satu pre-course work itu diperlukan waktu 3-4 jam. Itu bisa di-exit, bisa lanjutkan lain kali kalau 1 jam, yang penting selesai sebelum hari H. Kemudian ambil pre-course self-assessment-nya dengan nilai minimal 70 dicetak ataupun nanti dikasih saya di send PDF-nya. Waktu saat course, video sudah dihabiskan, sehingga kita bisa fokus ke practice session. Kita bisa mengulang-ulang lagi dan juga kita bisa diskusi banyak tentang case-case-nya. Ya. Untuk e-book akses seperti yang ada di pre-course letter, akses ebooks.heart.org, login, kemudian redeem akses code yang sudah dibagikan. 1 orang 1 redeem akses code, dan memang diwajibkan seperti itu. Pre-course self-assessment, linknya akan saya bagikan dari PDF nanti. Ya, ingat, itu ada di elearning.heart.org, course 418. Ingat, aktifkan VPN terlebih dahulu, baik dari komputer, tablet, maupun HP. Ya. Kemudian setelah selesai, ikuti pre-course self-assessment yang terdiri dari EKG, farmakologi, dan aplikasi praktek masing-masing 20 soal. Batasnya adalah 70. Ya, kalau belum 70 otomatis harus diulangi lagi pre-course self-assessment-nya sampai 70. Ya. Kemudian additional knowledge untuk PAS itu adalah EKG dan juga BLS, Basic Life Support. Saya coba rangkum dan rekam video saya, mudah-mudahan bisa membantu. Karena biar kita nggak banyak membahas EKG dan juga BLS di hari H, kita bisa langsung masuk ke yang advance. Ya. Nah, ini adalah jadwalnya, sama seperti apa yang kurang lebih sama seperti apa yang saya sudah kirim sebelumnya, tapi pre-course letternya akan saya ganti nanti ya. Ingat, untuk passingnya, teman-teman harus satu pre-course-nya harus 70, mengikuti seluruh rangkaian acara ACLS selama 2 hari, kemudian mega code testingnya harus pas, kemudian exam written-nya harus pas, ada 50 soal, maksimal salah 8, nilainya minimal 84%. Oke ya. Jika remedi, akan saya fasilitasi remedi 1 kali di hari H. Jika waktu memungkinkan, saya don't mind untuk remedi sampai 2 kali. Which is nggak pernah ada sih yang remedi sampai 2-3 kali. 3 kali nggak pernah ada, kalau 2 kali masih pernah ada. Cuma tenang aja, saya akan dampingi sampai teman-teman bisa lulus. Tanggung jawab saya atau mau komitmen saya untuk menemani teman-teman sampai bisa lulus. Asalkan teman-teman mengikuti semua dari awal, seperti basic knowledge yang harus ada dibaca, ditonton videonya, kemudian pre-course self-work, pre-course-nya dikerjakan, kemudian bukunya juga dibaca. Ingat,
Ada 6 intinya selama ACLS. Bagaimana kita menangani pasien ACS, bagaimana menangani pasien stroke, kemudian bagaimana memahami dan menerapkan tentang algoritma bradikardi, dan bagaimana memahami dan menerapkan tentang algoritma takikardi. Yang paling penting harus tahu yang namanya algoritma cardiac arrest dan algoritma ROSC. Hanya 6 bagan ini kok yang krusial, tapi ini di fondasinya adalah beberapa hal yang lain. Oke ya, ini nanti akan kita bahas. Saya kira segitu aja pembahasannya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri sesi pre-course meeting ini. Cukup jelas nggak? Jelas, Dok. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya lihat di kolom chat dulu ya. Oke ya. Cukup jelas ya. Cukup jelas, Dok. Jelas, Dok. Oke, saya kira segitu aja teman-teman. Jadi 2 minggu teman-teman masih punya waktu untuk menyelesaikan pre-course work, aktifkan VPN-nya, kerjakan pre-course self-assessment-nya. Saya akan bagikan PDF ini di grup WA, dan juga pre-course letter yang terbaru. Mudah-mudahan kita bisa banyak diskusi dan banyak ilmu baru selama nanti di hari H tanggal 28 dan 29. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa tanggal 28 dan juga 29 November, 2 minggu lagi. Oke? Sip? Oke, Dok. Makasih, Thank Dok. you.